tentang sistem pertidaksamaan dua variabel kuadrat-kuadrat atau yang biasa disingkat SPTDVKK. Pengertian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel adalah sistem pertidaksamaan yang terbentuk dari dua atau lebih pertidaksamaan kuadrat dua variabel dengan variabel-variabel yang sama. Di sini sudah ada bentuk umumnya, yaitu Y bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C, Y bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Di sini tanda bintang adalah tanda pertidaksamaan. Berikutnya, langkah-langkah membuat sketsa grafik daerah himpunan penyelesaian atau DHP. Yang pertama, buat sketsa grafik dari masing-masing persamaan kuadrat. Y bintang AX kuadrat ditambah BX ditambah C dan Y bintang PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Yang kedua, beri arsiran untuk daerah penyelesaian masing-masing pertidaksamaan. Yang ketiga, tentukan daerah himpunan penyelesaian yang merupakan irisan atau perpotongan daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan terkait. Lakukan pengujian kebenaran dengan memilih titik uji di dalam daerah penyelesaian. Kita langsung ke contoh soal. Di sini ada contoh soal, gambarlah grafik himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel berikut. Ada Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Yang bawah, Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4. Nah, di sini kita menyelesaikannya dengan masing-masing, jadi satu-satu dulu. Yang pertama, kita pilih pertidaksamaan kuadrat, boleh yang bawah atau yang atas dulu. Nah, di sini Ibu memilih yang atas dulu, yaitu Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Jadi PTK atau pertidaksamaan kuadratnya Y lebih besar sama dengan X kuadrat ditambah X dikurangi 6. Langkah selanjutnya yaitu menentukan PK. PK adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat di sini hanya tinggal mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Yang selanjutnya, menentukan nilai A, B, dan C. A di sini merupakan konstanta dari X kuadrat. Jadi depannya X kuadrat ada angka 1, dan B merupakan konstanta dari X, dan yang C merupakan bilangan terakhir, yaitu negatif 6. Karena nilai A sama dengan 1, maka grafik terbuka ke atas. Langkah selanjutnya yaitu menentukan koordinat titik pusat pada sumbu X dengan memisalkan variabel Y sama dengan 0. Di sini kita tinggal mengganti variabel Y menjadi angka 0. Dari X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan Y, itu didapatkan dari yang PK 1 tadi. Itu tinggal mengganti variabel Y menjadi angka 0. Selanjutnya kita cari akar-akarnya, yaitu didapatkan X ditambah 3 dikali X dikurangi 2. Jadi didapatkan nilai X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2.
Jadi, koordinat titik pusat X merupakan negatif 3,0 dan 2,0. 0 di sini didapatkan dari Y sama dengan 0. Untuk yang selanjutnya, KTPY atau koordinat titik pusat Y, yaitu memisalkan variabel X sama dengan 0. Jadi sama dengan sebelumnya, nilai X, variabel X diganti dengan angka 0. Kita substitusikan, X kuadrat, X-nya diganti angka 0, X diganti angka 0, dikurangi 6 sama dengan Y. Didapatkan nilai Y sama dengan negatif 6 jika X-nya sama dengan 0. Jadi didapatkan koordinat titik pusat pada sumbu Y 0, negatif 6. Untuk selanjutnya bisa kita gambar, karena tadi titiknya negatif 3,0, maka di situ, selanjutnya 2,0 maka di situ, dan untuk yang selanjutnya koordinat titik pusat pada sumbu Y 0, negatif 6. Nah, setelah itu kita menentukan koordinat titik ekstrim. Kemarin Ibu sudah menjelaskan untuk mencari koordinat titik ekstrim pada X, yaitu negatif negatif B dibagi 2A. Kita tinggal ganti nilai B-nya tadi sama dengan 1, A-nya sama dengan 1, jadi nanti didapatkan nilai X sama dengan setengah. Untuk selanjutnya, Y, untuk mencari Y, itu bisa dicari dengan negatif B dikurangi 4A. B di sini merupakan diskriminan, yaitu B kuadrat dikurangi 4 dikali A dikali C. Didapatkan nanti nilai Y sama dengan 6, 1/4. Nah, setelah itu kita bisa cari titiknya ekstrim. Ya, jadi titik ekstrim itunya di sini, yaitu 6 1/4 untuk X-nya sama dengan setengah. Nah, untuk selanjutnya, tadi gambarnya sudah seperti ini. Langkah yang terakhir untuk pertidaksamaan kuadrat yang pertama, yaitu dengan uji titik. Ambil titik uji P sama dengan 0,0. Jadi, tinggal menggantikan variabel X dan Y menjadi angka 0. Nantinya didapatkan 0 lebih besar sama dengan negatif 6. Itu merupakan suatu kebenaran bahwa 0 merupakan lebih besar dari negatif 6. Maka dari itu, daerah yang diarsir atau daerah penyelesaiannya itu memuat titik 0,0. Titik 0,0 itu di sini. Jadi nanti yang diarsir di sini. Nah, seperti itu. Untuk yang selanjutnya, karena yang pertama tadi sudah, pertidaksamaan kuadrat yang pertama sudah, kita mencari pertidaksamaan kuadrat yang kedua, yaitu Y kurang dari sama dengan negatif X kuadrat dikurangi 3X ditambah 4 untuk pertidaksamaannya. Untuk persamaannya, tinggal mengganti tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan, mencari nilai A, A-nya sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan negatif 3, dan C-nya sama dengan 4. Karena nilai A sama dengan negatif 1, maka grafik terbuka ke bawah. Selanjutnya, kita mencari koordinat titik pusat pada sumbu X, yaitu memisalkan Y sama dengan 0. Nanti, sama seperti tadi, yaitu mencari akar-akarnya, maka didapatkan X sama dengan negatif 4, dan X yang satunya lagi sama dengan 1. Jadi, nanti kalau disusun X, Y, maka didapatkan negatif 4,0 dan 1,0. Untuk selanjutnya, yaitu mencari koordinat titik pusat pada sumbu Y.
yaitu dengan memisahkan variabel X menjadi 0. Kita tinggal ganti variabel X-nya menjadi 0, maka nanti didapatkan nilai Y sama dengan 4. Jadi bisa ditulis KTPY sama dengan 0,4. Kita bisa gambarkan. Nah, tadi sudah didapatkan titik-titiknya. Sekarang menentukan koordinat titik ekstrim atau yang puncaknya. Sama seperti tadi, untuk X dapat dicari negatif B dikurangi 2A, dan untuk yang Y bisa dicari negatif B dibagi 4A. Nanti didapatkan ini X sama dengan min 3/2, Y-nya sama dengan 6, 1/4. Nah, nanti bisa digambar jadinya seperti ini. Setelah itu, kita uji titik. Sama seperti sebelumnya, kita ambil titik di 0,0. Kita ganti variabel X dan Y-nya menjadi angka 0, maka nanti didapatkan 0 lebih kecil sama dengan 4. Benar bahwa 0 lebih kecil sama dengan 4. Maka daerah penyelesaiannya untuk pertidaksamaan kuadrat yang kedua itu di sini. Nah, untuk selanjutnya, kita tinggal menggabungkan kedua grafik yang sudah kita gambar tadi. Ini yang untuk yang kedua, yang warna biru untuk yang pertidaksamaan kuadrat yang kedua, dan warna hitam merupakan pertidaksamaan kuadrat yang pertama. Kita gabungkan, didapatkan daerah yang memuat keduanya, yaitu di tengah. Nah, yang diarsir warna kuning ini merupakan daerah himpunan penyelesaian dari kedua pertidaksamaan tersebut. Ibu kira cukup sekian penjelasan Ibu mengenai sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel atau biasa disingkat SPTDVKK. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan, bisa nanti hubungi Ibu secara chat pribadi ataupun di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.